Pemirsa, untuk merealisasikan kebijakan tahun 2022 sebagai tahun penempatan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI kembali membuka verifikasi dokumen pendaftaran calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke Korea Selatan melalui skema government to government. Skema ini dibuka untuk sektor manufaktur dan perikanan. Verifikasi dokumen sebanyak lebih dari 18.000 calon pekerja dilaksanakan di Ikopin, Jawa Barat, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, dan UPT BP2MI Manado. Untuk verifikasi di Jawa Tengah terpusat di Universitas Negeri Semarang, tepatnya di Auditorium Universitas Negeri Semarang, Gedung Profesor Wuryanto. Apresiasi dan dukungan diberikan oleh banyak pihak melalui kehadiran anggota Komisi 9, Kepala Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, serta pihak HRD Korea. Kegiatan verifikasi dokumen ini menjadi salah satu rangkaian proses penempatan skema J2G ke Korea Selatan. Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah yang telah menempatkan PMI dalam jumlah besar ke berbagai negara. Bahkan selama 5 tahun terakhir, yakni pada tahun 2017 hingga 2022, penempatan PMI yang berasal dari Jawa Tengah mencapai 227.165 PMI. Tingginya antusiasme JPMI mengikuti program J2G ke Korea Selatan itu tentu diikuti dengan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan yang mungkin menimpa JPMI. Kepala BP2MI meyakinkan bahwa penempatan secara prosedural akan mencegah berbagai tindak kejahatan, seperti sindikat penempatan ilegal PMI, serta sindikat ijon rente yang selama ini dialami oleh PMI. BP2MI telah melakukan sejumlah upaya pencegahan, antara lain dengan membentuk Satuan Tugas Satgas Sikat Sindikat, hingga menggandeng Menko Perekonomian dan BUMN untuk memberikan kemudahan pembiayaan bagi PMI melalui skema KUR baru dan KTA perbankan BUMN dengan bunga ringan dan dalam batas kewajaran. Upaya ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dan bentuk pelindungan dan penghormatan bagi PMI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia setelah sektor migas, yakni mencapai 159,6 triliun rupiah. Bahkan PMI juga saat ini diperlakukan secara VVIP dengan memberikan keistimewaan serta fasilitas khusus di sejumlah bandara di Indonesia, seperti lounge dan jalur cepat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan akan dikembangkan di Bandara Embarkasi Internasional seperti Bandara Ngurah Rai Bali, Juanda Jawa Timur, Kuala Namu Sumatera Utara, serta bandara-bandara lainnya termasuk Ahmad Yani Jawa Tengah. Nantinya diharapkan lounge dan jalur khusus ini juga dapat segera dibangun di bandara-bandara Jawa Tengah lainnya. Kita ingin menyatakan bahwa seluruh tahapan proses berlangsung secara transparan, ya, secara fair. Tidak boleh ada permainan yang dilakukan oleh siapapun atas nama kepentingan apapun, kemudian menghalalkan segala cara hanya untuk meloloskan pihak-pihak tertentu, apalagi yang bersifat transaksional. Nah, itu harus dikategorikan sebagai kejahatan. Tapi juga acara-acara seperti ini adalah upaya, kalau istilah PD tadi, siar. Rakyat publik harus tahu saat ini bahwa proses penempatan ke luar negeri ini benar-benar difasilitasi oleh negara. Dari Kota Semarang, Reda Pulpi, Wahyu Sigit, Metro TV.